Kutipan babat Tanah Jawi tentang serangan Mataram ke Jakarta. Episode pertama. Adipati Mandurorejo ditugaskan menyerang Jakarta. Pada suatu hari pisuanan, Sang Raja Mataram Kanjeng Sultan Agung bertakhta di hadapan para punggawa. Para temenggung dan para mantri hadir lengkap. Semua kesatuan prajurit menghadiri pisuanan agung di Keraton Mataram. Para prajurit dari berbagai kesatuan telah hadir, seperti Priyantaka, Nyutra, Jogoboyo, Sangkraknyono, Wisomarto, Kartiyasa, Wirabrojo, dan Brojonolo. Juga abdi dalem Gandhek, Kanoman, Singonagara, Martolulut, Astrononggo, Maudara, Jogosuro, Jodipati, Goang, dan Margosono. Semuanya telah hadir. Kanjeng Sultan berkata kepada Pangeran Mandurorejo, "Wak Mandurorejo, nanti Anda berangkatlah berperang dan menjadi panglima bagi para pasukan pesisir. Bawalah mereka menyerang Jakarta. Beritanya Jakarta sudah dikuasai orang Belanda. Bupatinya sudah ditaklukkan. Jakarta Anda rebut kembali dari tangan orang Belanda. Bawalah pasukan pesisir untuk bertempur habis-habisan." Pangeran Adipati Mandurorejo menyembah seraya memohon pamit untuk mempersiapkan diri. Sultan berkata pelan, "Anda bawalah meriamku, 2 meriam yang bagus. Lewatlah jalan laut, bawalah prajurit pesisir." Adipati Mandurorejo segera keluar dari istana. Sesampai di rumah, Adipati Mandurorejo mengundang para mantri, baik mantri tua maupun muda. Adipati Mandurorejo berkata, "Kalian bersiaplah. Aku ditugaskan memimpin pasukan pesisir menyerang Jakarta untuk mengusir orang Belanda. Semua kerabatku dan anak cucuku, kalian bersiaplah. Tetapi perasaanku mengatakan aku tidak akan pulang. Walau kelak kalaupun menang, sudah pasti aku tidak akan pulang." Istri sang Adipati ketika mendengar perkataan suaminya semuanya menangis. Mereka merasa bersedih dan bertanya mengapa Kiai Adipati mengatakan hal yang membuat mereka khawatir. Adipati Mandurorejo berkata, "Sudahlah, kalian baik-baiklah tinggal di rumah. Semua sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kelak pun kalian juga akan menyusulku." Segera Pangeran Adipati Mandurorejo menyiapkan pasukan. Para prajurit dipersenjatai. Semua sudah lengkap termasuk para mantri dari pesisir. Senjata berat meriam dan senapan sudah keluar dari gedung. Temenggung Baurekso sudah bersiap. Juga Adipati Mataram, Adipati Sampang, Adipati Surabaya, dan para bupati dari Gresik, Lamongan, Lasem, Sidayu, Tuban, Jepara, Demak, Yuwono, Kudus, dan Semarang. Pasukan Sampang dan Surabaya akan berangkat dari timur melalui laut. Mereka berjanji bertemu di Astino. Ki Adipati Manduro telah berangkat. Singkat cerita sudah sampai di Astino. Pasukan Sampang dan Surabaya dari timur juga sudah tiba. Bersama-sama mereka berangkat menuju Jakarta. Rombongan pasukan Mataram sempat berhenti di Cirebon, lalu meneruskan perjalanan sampai Jakarta. Setelah mendarat, Pangeran Adipati Mandurorejo segera membuat markas. Letaknya berada di tenggara kota Jakarta. Sudah tersiar kabar bahwa pasukan Mataram akan menyerang orang Belanda. Orang-orang asli Jakarta sudah berbalik memihak kepada pasukan Jawa. Mereka mendatangi Pangeran Mandurorejo untuk bergabung. Pertahanan kota Jakarta hanya tinggal menyisakan pasukan Kompeni. Mereka segera mempersiapkan senjata untuk menahan serangan pasukan Mataram. Meriam telah ditempatkan di benteng, juga gurnodo dan gutuk api. Mereka tampak kebingungan menghadapi kepungan pasukan Mataram. Ada 8 kapten yang berjaga. Ada yang bernama Jakwespeh, seorang kapten yang berperawakan tinggi besar. Ada lagi kapten bernama Kapten Belem, Kapten Indras, Kapten Situye, Kapten Jodro, Kapten Kareng, Kapten Getyu. Ada 4 petor dan 16 letnan.
juga alperes yang jumlahnya tak terhitung. Pangeran Mandurejo menata barisannya. Semua pasukan dari berbagai negeri sudah terkumpul. Dari Brebes, Tegal, Roban, Sumedang, Pamalang, Wirodeso, Batang, Kendal, Kaliwungu, Semarang, Jepara, Tuban, Sidayu, Kudus, Juwono, Gresik, Surabaya, Bangil, Gambong, Lasem, dan Lamongan. Akan tetapi masih ada sebagian pasukan yang berada dalam perjalanan laut, yakni yang dari Sampang. Pangeran Manduro berkata, "Saudara-saudara dari pesisir, aku tanyakan kesanggupan kalian untuk menyerang Jakarta sekarang. Di dalam kota sudah tidak ada lagi orang Jawa. Mereka sudah bergabung dengan kita. Hanya tinggal orang-orang Belanda yang berada di kota." Kitumenggung Baurekso berkata, "Saya sarankan untuk menunggu terlebih dulu pasukan kita yang masih berada di laut, karena dulu sudah berjanji akan sehidup semati menyerang orang Belanda. Sebaiknya kita tunggu sehari 2 hari ini." Ki Mandurejo setuju dengan usulan Baurekso. Para prajurit diperintahkan menunggu 2 malam lagi. Sementara itu di Mataram, Sultan sedang berbincang berdua dengan sang uwak Pangeran Puruboyo. Sultan berkata, "Wak, Anda susulah pasukan kita yang berada di Jakarta. Anda tinju saja melalui laut, tetapi jangan terlibat dalam perang. Berilah tanda saja." Pangeran Puruboyo segera mundur dan pamit berangkat. Setelah keluar keraton, Pangeran Puruboyo membawa beberapa prajurit dari pasukan dalam istana. Pangeran kemudian berangkat dari Jepara naik perahu milik sendiri yang bernama Koloduto, sebuah kapal layar yang dihias indah. Kapal segera berangkat untuk meninju pasukan Mataram yang sedang menyerang Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, Pangeran Mandurejo sudah mendengar bahwa Pangeran Puruboyo menyusul. Dalam hati, Pangeran Mandurejo merasa malu karena perjalanannya dimata-matai. Pangeran Mandurejo segera menabuh tanda perang. Baurekso sudah menata barisan dan segera memberangkatkan pasukan. Pasukan dari Sampang sudah sampai dan bergabung dengan pasukan Mataram yang lain. Pasukan Belanda sudah tahu bahwa akan segera diserang. Mereka mempersiapkan diri dengan menggelar meriam, gurnada, dan ketapel api. Para kestabel atau operator meriam sudah bersiap di depan meriam masing-masing. 1 brigade penembak sudah ditempatkan di bawah pimpinan 3 orang kopral dan 1 alperes. Setiap brigade diawasi 1 kapten dan 2 letnan. Jumlah serdadu Belanda hanya 4 brigade. Kapten Jacques Pech sudah meminta kesanggupan para serdadu Belanda untuk bertempur sampai mati. Jangan sampai ada yang lari dari medan perang. Para serdadu Belanda bersiap sedia mati bersama Kapten Jacques Pech. Sisi kota sebelah selatan, tempat yang berhadapan langsung dengan musuh, telah diperkuat dengan senjata meriam dan berbagai senjata api yang lain. Kapten Jacques Pech berada di selatan dengan ditemani 4 kapten, yakni Kapten Belem, Kapten Wisdrus, Kapten Gubius, dan Kapten Wali. Pangeran Adipati Mandurejo segera memukul tanda perang. Pasukan Mataram bersamaan menerjang sambil bersorak-sorai. Pasukan Belanda menyambut dengan hati-hati. Meriam sudah disulut, suaranya seperti petir. Pasukan Belanda mengobral tembakan. Pasukan pesisir banyak yang tewas. Meriam dan kalantaka serdadu Belanda terus menyala. Suaranya seperti gunung runtuh. Siapapun yang diterjang peluru meriam tak ada yang hidup. Pasukan pesisir semakin banyak yang berjatuhan. Pangeran Adipati Mandurejo terluka. Pasukannya bubar berantakan. Malam pun menjelang. Perang berhenti sementara. Keesokan harinya Pangeran Mandurejo berencana menyerang lagi. Untuk memaksimalkan serangan, pasukan Mataram yang masih berlabuh di laut diperintahkan menyerang bersamaan dari arah laut. Pertempuran kembali pecah. Pasukan Mataram menyerang dengan meriam dari lautan. Prajurit darat menyerang di daratan. Kedua pihak banyak mengalami kerugian yang besar. Korban berjatuhan dan tewas dari masing-masing. Serdadu Belanda banyak yang mati, membuat seisi kota kebingungan.
Pasukan Mataram yang menyerang di laut mendapat kemajuan besar. Seorang panglima pasukan laut Belanda bernama Kapten Drus tewas bersama 2 letnan dan 3 sersan. Tetapi posisi mereka dengan cepat digantikan. Perang terus berlangsung hingga menjelang malam. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.